Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pecinta kisah misteri, kembali lagi dengan saya Dika di Kisah Hororku. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga semua sehat-sehat saja ya. Selalu diberikan limpahan rahmat dan juga rizki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri saat ini. Episode kali ini adalah lanjutan dari kisah Mas Jainal, yaitu teror di bangsal nomor 13 Rumah Sakit Angker. Bagi teman-teman yang baru bergabung, ada baiknya untuk menyaksikan part sebelumnya agar tidak salah paham. Linknya nanti ada di deskripsi ya teman-teman. Tapi sebelum kita mulai ke ceritanya, seperti biasa, ada baiknya kalau kita berdoa agar apa yang dialami oleh Mas Jainal tidak terjadi kepada kita semua. Oke, sudah siap? Terapi merinding dimulai. Tak terasa, kini Mas Jainal sudah 6 hari dirawat di rumah sakit itu. Keadaan Mas Jainal pun kini bertambah baik. Dan sekitar 2 hari ke depan, Mas Jainal sudah bisa untuk pulang ke rumahnya. Mendapat kabar tersebut, Jainal pun senang. Namun, rasa penasarannya akan sosok Silpana masih saja berkecamuk dalam pikirannya. Pada siang hari, saat Mas Jainal merasakan kebosanan, ia pun memutuskan untuk keluar dari ruangannya. Ia pun langsung duduk di balkon kamarnya yang ada di sana. Saat ia sedang asik bersantai, tiba-tiba saja ia kembali melihat seorang perawat yang sangatlah mirip perawakannya dengan Silvana. Perawat itu sedang berjalan di sebuah lorong yang ada di rumah sakit tersebut. Sontak hal itu membuat Mas Jainal kaget. Siang hari begini, kenapa Silvana bisa saja muncul? Ungkap batin Mas Jainal. Namun, sosok perawat Silvana itu tiba-tiba saja menghilang. Dan seketika saja, balkon tempat Mas Jainal duduk dipenuhi oleh belatung yang entah dari mana asalnya. Hal itu pun kembali membuat Mas Jainal mual dan juga jijik. Segeralah ia pergi dari balkon tersebut menuju ke dalam kamar. Kejadian tersebut membuat rasa penasaran yang ada di diri Mas Jainal kian memuncak. Mas Jainal pun masih tak habis pikir kenapa ia selalu diganggu. Dan apakah cuma ia saja yang merasakan hal tersebut, atau mungkin pasien yang lain juga mengalami hal yang sama seperti Mas Jainal. Malam pun tiba. Aji saat itu datang kembali menjenguk Mas Jainal. Mereka pun langsung saja asik mengobrol pada saat itu. Saat mereka sedang asik mengobrol, tiba-tiba saja pintu kamar Mas Jainal kembali ada yang menggedor. Sontak, hal itu membuat mereka semua kaget. Segeralah Aji mengecek keadaan yang ada di luar kamar Mas Jainal. Dan hal yang sama pun kembali terjadi. Tidak ada satupun orang yang ada di lorong kamar tempat Mas Jainal dirawat. Merasakan ada sesuatu yang tidak beres, segeralah Aji langsung saja pamit pulang saat itu juga. Karena ia masih trauma dengan kejadian yang menimpa mereka beberapa hari yang lalu. Setelah Aji pulang, kini Jainal pun kembali sendiri di kamar rawatnya. Ia enggan untuk mengambil pusing akan kejadian yang baru saja terjadi. Ia takut kalau semakin ia pikirkan, maka sosok Silpana nantinya akan datang. Tak lama berselang, salah seorang perawat wanita pun masuk untuk menjaga Jainal. Wanita itu nampak sendiri
dan tidak ditemani oleh temannya. Padahal biasanya selalu ada 2 orang perawat yang standby menjaga Jainal di dalam kamar. Jainal pun tidak mengambil pusing. Ia pun langsung saja mencoba untuk tidur saat itu. Dan dalam tidurnya, kini Jainal kembali seakan-akan bermimpi. Ia merasa seakan-akan kembali berada di ruangan bangsal nomor 13. Namun saat itu ia juga merasakan kalau ruangan itu nampak berbeda dari sebelumnya. Di sana ia juga melihat banyak sekali hilir mudik para petugas rumah sakit. Namun baju mereka semua seakan-akan berbeda dari penampilan para petugas rumah sakit yang ada pada saat ini. Jainal pun langsung saja merasa keheranan. Segeralah ia keluar dari bangsal nomor 13 tersebut untuk memperhatikan aktivitas yang terjadi di sana pada saat itu. Jainal pun melihat banyak sekali orang yang ada di sana. Namun ada yang aneh. Nampak orang-orang yang ada di sana seakan-akan tidak ada yang melihat keberadaan Jainal. Mereka semuanya sibuk akan aktivitas mereka masing-masing. Dan tak lama berselang, terdengarlah bunyi ledakan yang begitu hebat yang membuat Jainal kaget. Suara ledakan yang begitu dahsyat membuat para orang-orang yang ada di rumah sakit itu pun nampak panik saat itu juga. Mereka pun semuanya berlarian berhamburan tak tentu arah. Sayup-sayup Jainal mendengar ada orang-orang yang berteriak, "Awas, Jepang datang! Ayo kabur, Jepang menyerang ini! Ayo selamatkan diri Anda!" Suara panik dan juga kegaduhan membuat Jainal sangat kebingungan saat itu. Jainal yang kebingungan melihat orang yang berlarian ke sana kemari pun memutuskan untuk kembali masuk ke bilik kamar nomor 13. Saat ia sedang bersembunyi di sana, tiba-tiba saja masuklah seorang perawat cantik ke dalam bilik kamar nomor 13 tersebut. Dan ternyata perawat itu juga bersembunyi di kamar yang sama dengan Jainal. Namun perawat tersebut masih saja seakan-akan tidak tahu akan keberadaan Jainal yang ada di sana. Ia nampak panik dan juga ketakutan saat itu. Jainal pun mencoba untuk memperhatikan si perawat. Wajahnya sungguh sangatlah cantik. Perpaduan khas Eropa dan juga Indonesia berpadu indah pada wajah si perawat tersebut. Namun tak sempat lama Jainal bisa menikmati keindahan dan kecantikan si perawat. Kini Jainal kembali dikejutkan oleh suara ledakan bom yang begitu nyaring ia dengar saat itu. Suara ledakan bom dan juga dentuman bunyi senapan membuat mereka berdua langsung saja terduduk dan juga ketakutan saat itu juga. Nampak si perawat menangis dan sangatlah ketakutan. Jainal pun hanya bisa melihat sambil bersembunyi di bawah ranjang pasien yang ada di sana. Sesaat kemudian, suara orang-orang yang tadi ramai di luar ruangan tersebut tiba-tiba saja hilang. Jainal pun kembali bingung ada apa yang terjadi pada saat itu. Dan tak lama berselang, pintu kamar nomor 13 ini tiba-tiba saja didobrak oleh beberapa orang tentara Jepang. Mereka masuk dan segera saja menangkap si perawat cantik itu. Namun tidak dengan Jainal. Mereka seakan-akan kembali tidak menyadari akan keberadaan Jainal yang ada di sana. Jainal melihat ada sekitar 20 orang tentara Jepang yang memiliki badan tegap saat itu masuk ke bilik nomor 13 tersebut. Mereka semua langsung saja menangkap dan juga memperkosa si perawat cantik yang juga ikut bersembunyi di sana. Tangisan
dan juga rintihan dari si perawat jelas sekali Jainal dengar dan saksikan pada saat itu. Namun, Jainal tak bisa berbuat apa-apa karena ia juga takut. Jainal melihat para tentara itu secara bergantian langsung saja memperkosa si perawat malang tersebut. Tanpa ada rasa kasihan, mereka memperlakukan si perawat itu dengan sangat tidak manusiawi. Dan setelah mereka puas, mereka segera saja pergi meninggalkan si perawat malang itu yang tergeletak kaku tak berdaya di bilik kamar nomor 13 tersebut. Pada awalnya, Jainal berniat untuk menolong si perawat. Namun, ia takut dan memutuskan kembali bersembunyi di bawah ranjang pasien yang ada di sana. Jainal pun terus-terusan saja memperhatikan perawat itu. Dan di sana, kembali Jainal dikejutkan oleh pin yang ada di dada sebelah kiri perawat malang itu. Pin itu bertuliskan nama Silvana. Sontak, Jainal langsung saja merinding hebat setelah ia tahu kalau perawat malang tersebut bernama Silvana. Dalam ketakutan yang begitu hebat yang dirasakan oleh Jainal saat itu, tiba-tiba saja seorang tentara Jepang kembali masuk ke ruangan tersebut. Ia kembali memperkosa Silvana saat itu juga. Dan tidak hanya itu yang ia lakukan kepada Silvana. Tentara itu nampak tidak puas kalau hanya memperkosa Silvana. Kini, ia pun menyiksa Silvana yang saat itu sedang terkulai lemas. Ia langsung menodongkan senjatanya ke arah kepala Silvana dan menyuruh Silvana untuk menarik-narik rambutnya sampai rontok. Silvana yang tak berdaya pun terpaksa saja menuruti perintah dari si tentara Jepang tersebut. Satu persatu rambut dari Silvana pun tercabut dari kepalanya, membuat rasa sakit dan juga pilu kini dirasakan oleh Jainal yang saat itu juga menyaksikan kejadian tersebut. Setelah cukup banyak rambut Silvana yang tercabut, kini si tentara itu nampak belum juga puas menyiksa Silvana pada saat itu. Ia pun kembali memperkosa Silvana berulang-ulang kali. Silvana pun hanya bisa pasrah dan tak bisa melakukan apa-apa karena dirinya memang sudah kehabisan tenaga. Dan setelah puas, si tentara Jepang itu pun langsung mengambil pisau sangkurnya. Kini ia mulai mengiris wajah Silvana dengan pisau tersebut. Silvana pun langsung berteriak kesakitan saat itu juga. Namun, bukannya merasa kasihan ataupun iba atas penderitaan yang dirasakan oleh Silvana, tentara itu malah tertawa puas melihat Silvana yang kesakitan dengan luka irisan pisau yang ada di wajahnya. Darah pun kini kian banyak bercucuran memenuhi lantai dari bilik kamar nomor 13 tersebut. Setelah banyak mengalami penyiksaan, nampaknya Silvana masih saja kuat bertahan dalam penderitaan yang ia alami. Dan mengetahui hal tersebut, si tentara yang kejam itu nampaknya belum juga puas. Kini, ide gilanya pun kembali muncul untuk menyiksa Silvana. Tentara itu langsung saja mengambil tali yang ada di sana. Dan segeralah ia menggantung Silvana di pintu bilik nomor 13 tersebut. Dan disinilah akhir hayat Silvana pun berakhir. Jainal yang menyaksikan semua rentetan penyiksaan yang dialami oleh Silvana hanya bisa terdiam sambil merinding hebat di tempat persembunyiannya. Dan kini ia pun melihat kalau tubuh Silvana telah mengkaku, tergantung di depan pintu kamar nomor 13.
Jainal yang sudah tidak tahan melihat penyiksaan yang terjadi di bilik kamar nomor 13 itu mencoba untuk lari keluar dari ruangan tersebut. Saat ia sudah berada di luar ruangan, kini Jainal pun dikejutkan oleh banyaknya mayat yang bergeletakan di semua area rumah sakit. Hal itu pun membuat Jainal tambah panik pada saat itu. Ia pun mencoba berlari, namun ia tak tahu kemana arah tujuannya pada saat itu. Dan pada akhirnya ia pun terpeleset dan segera tersadar dari mimpi buruknya. Jainal yang baru tersadar dari mimpinya pun segera berteriak hebat pada malam itu. Rasa takut yang ia pendam sedari tadi kini ia lampiaskan begitu saja. Sontak hal itu pun membuat kaget para perawat yang menjaga ia di sana. Dan dengan sigap mereka pun mencoba untuk menenangkan Jainal yang saat itu sedang ketakutan hebat. Mereka pun memberikan segelas air putih kepada Jainal agar ia bisa sedikit tenang dan bisa kembali menguasai dirinya pada malam itu. Saat Jainal sudah mulai tenang, ia pun kembali mencoba mengingat kejadian apa yang barusan ia lihat di dalam mimpi. Jainal masih saja keheranan. Kejadian yang begitu mengerikan itu terasa begitu sangat nyata, walau semua itu hanya dalam mimpi. Perlahan-lahan, semua pertanyaan Jainal pun kini mulai terkuak tentang mengapa rumah sakit itu begitulah angker. Dan Jainal pun pada akhirnya mulai tahu mengapa Silvana bergentayangan dan suka mengganggu di bilik kamar nomor 13 tersebut. Mungkin arwah Silvana masih saja penasaran dan juga mungkin ia belum bisa menerima kematiannya yang begitu sangatlah tragis. Keesokan harinya, Jainal yang masih teringat akan kejadian semalam mencoba untuk keluar dari kamarnya. Dan ia pun berjalan menuju ke arah taman di dekat bilik kamar nomor 13. Di sana, Jainal memutuskan untuk duduk di kursi taman yang kebetulan menghadap ke arah kamar bilik nomor 13. Jainal kembali mengingat kejadian yang ia saksikan di dalam mimpinya. Bagaimana penderitaan dan juga siksaan yang dialami oleh Silvana saat itu. Saat Jainal sedang duduk menyendiri, tiba-tiba saja datanglah seorang pria paruh-baya menghampiri ia di sana. Pria itu memperkenalkan dirinya. Ia bernama Joko. Joko adalah tukang kebun rumah sakit tersebut. Dan Joko sudah hampir 45 tahun bekerja sebagai tukang kebun di sana. Mereka pun pada akhirnya berbincang-bincang santai di taman itu. Pak Joko pun bercerita kalau orang tuanya dulu juga bekerja di rumah sakit ini dari zaman penjajahan Jepang sampai ke zaman Orde Lama. Jainal yang mendengar hal itu pun langsung bertanya tentang kejadian apa saja yang pernah terjadi di sana. Pak Joko pun dengan lantang dan penuh semangat menceritakan sejarah dari rumah sakit tersebut. Dan apa yang diceritakan oleh Pak Joko hampir sama persis dengan apa yang dilihat oleh Zainal di dalam mimpinya. Pak Joko bercerita tentang pembantaian yang dilakukan oleh tentara Jepang. Pada saat kedatangan Jepang, mereka semua menawan dan juga membunuh orang-orang Belanda ataupun keturunan Belanda. Tidak pandang bulu, mau warga sipil, tenaga medis, ataupun juga pejabat pemerintahan saat itu. Apabila mereka memiliki garis keturunan Belanda, maka Jepang menganggap itu sebuah ancaman. Jadi,
mereka langsung saja menangkap ataupun juga mengeksekusi orang-orang tersebut. Dari cerita Pak Joko inilah, Jainal pun bisa tahu dan mengerti kenapa Silpana menjadi korban keganasan tentara Jepang. Ya, karena perawakan dan juga wajah dari Silpana masihlah sangat kental dengan bangsa Belanda pada saat itu. Dan setelah puas berbincang-bincang dengan Pak Joko, Jainal pun pada akhirnya kembali ke kamarnya. Pada keesokan harinya pun, ia sudah boleh pulang ke rumahnya. Nah, itulah dia teman-teman, kisah dan juga pengalaman yang dialami oleh Mas Jainal saat ia dirawat inap di bangsal kamar nomor 13. Semoga kisah ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan bagi teman-teman yang ingin membagikan kisah dan juga pengalamannya, bisa kirim ke email yang ada di deskripsi ya. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah setia di channel Kisah Hororku. Bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa dukung terus channel ini agar lebih berkembang ke depannya dengan cara like, komen, dan juga subscribe. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya Dika pamit. Wassalam. Terapi merinding selesai.